Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menambah ilmu. Para ulama menjelaskan bahwasanya kita menambah ilmu yaumiyan, itu tiap hari. Jadi hendaknya setiap hari kita bertambah ilmu. Karena sesungguhnya syubhat itu senantiasa datang menerpa. Jadi pokok syariat tetap, tetapi syubhat itu sering datang berbeda-beda. Dengan dalil yang sama, sebagian orang bisa menepis sekian banyak syubhat, kesamaran di bidang agama, sebagian yang lagi tidak tahu. Maka di sini tatkala seseorang diberi kemudahan untuk mendatangi majelis ilmu, maka syubhat yang tadinya tidak terjawab akan terpecahkan. Allah SWT mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi in kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak mengetahuinya. Dan sungguhnya agama kita ini adalah agama fitrah. Dan dengan fitrah itu manusia tetap berada dalam kemanusiaannya. Dengan agama ini sebagai agama fitrah dan mempertahankan fitrah dan membawa manusia kepada fitrah, menjadikan agama ini adalah agama yang sempurna. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia Allah adalah yang mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan juga agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk menzahirkan atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrikin tidak ridha. Dan upaya untuk memadamkan agama Allah sama dengan upaya memalingkan manusia dari fitrah. Tatkala manusia tidak memiliki ilmu, fitrah yang sudah berganti, sudah berubah atau sudah rusak, datanglah tazyin dari syaitan. Tazyin itu artinya ya penghiasan atau gambaran lebih indah dari pandangan-pandangan syaitan. Jadi tugas syaitan adalah memberikan gambaran indah kepada manusia amalan-amalan yang jelek. Sehingga niatnya manusia adalah meraih keindahan dan keselamatan dan kebaikan. Karena itu tazyin dari syaitan, maka dia mendapatkan mudaratnya, mendapatkan sebaliknya. Termasuk di dalam perkara ini kita membahas masih kitab yang sama, yaitu Tambihat ala Ahkam Takhtassu bin Nisa, yaitu
catatan-catatan atau peringatan-peringatan ala ahkam atas hukum-hukum takhtassu bin nisa yang khusus bagi wanita. Nah, kok laki-laki ikut belajar? Ya karena laki-laki itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena memang laki-laki ini lebih kuat secara umum, walaupun ada wanita yang lebih kuat tapi jarang. Sehingga banyak wanita-wanita bertanya tentang haid, nifas, itu bukan kepada wanita tetapi kepada laki-laki. Ya kan, haid, nifas, ya, dan masalah-masalah yang lainnya itu kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Berarti yang dianggap lebih mengetahui masalah haid nifas adalah laki-laki. Padahal yang haid dan nifas adalah apa? Perempuan, dan tidak ada laki-laki yang hamil. Kalau ada laki-laki yang hamil ya dusta ya. Tapi kalau perempuan haid tatkala hamil ada apa tidak? Perempuan haid tatkala hamil. Ternyata kenyataannya ada. Lah, dari mana itu diambil? Dari sisi darah yang keluar ini adalah darah yang memenuhi sifat-sifat darah haid. Tapi pas posisi hamil, syariat ini harus memberikan jawaban. Syariat ini harus memberikan apa? Jawaban. Karena ini adalah sifatnya haid dan kejadian darah haid, walaupun sedang hamil dihukumi darah apa? Darah haid. Demikian yang dihukumi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini pentingnya apa? Kita belajar. Jadi tidak ada di dunia ini satu perkara pun yang bisa lepas dari jeratan hukum syariat. Tidak ada. Ya, tidak ada satu perkara pun yang bisa terlepas dari jeratan hukum syariat. Nggak ada. Ya, jadi hukum syariat itu senantiasa ya menjelaskan kedudukannya. Al-hadrun azani wa azakumullah. Kita masuk bab baru, yaitu al-faslu tsani, pasal yang kedua, fi bayani ahkam takhtassu bitazyin al-jismi lil mar'ah. Pasal yang kedua tentang penjelasan hukum-hukum yang khusus bitazyin, tentang masalah zina. Zina itu perhiasan. Jadi zina dengan zina beda. Tapi orang itu sering mengatakan dengan hal yang sama. Nah, kadang juga hurufnya berganti, jina. Wah, dia sudah jina gitu. Padahal maksudnya dia adalah zina. Ya. Wah, itu dia sudah zina. Zina ini artinya berhias gitu. Tapi dia maksudkan bukan itu gitu ya. Nah, ini. Jadi tazyin itu artinya berhias. Ya, zina. Ya, zina itu perhiasan. Tentang penjelasan hukum-hukum yang khusus bagi wanita, ya, bagi hiasan wanita yang melekat pada badannya. Berarti di sini nih hukum ini khusus untuk wanita, tidak untuk laki-laki. Kan kemarin hadisnya sudah kita sampaikan, ya. An-nisa siqaiqur rijal fil hukmi. Perempuan itu adalah belahan, ya, belahan jiwa, belahan ya laki-laki di dalam masalah hukum. Ya. An-nisa, wanita itu, siqaiqur rijal. Siqaiqu ya artinya ya, belahan ya. Laki-laki dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Hukum. Dalam masalah hukum. Kalau misalnya tidak ada pengkhususan bagi perempuan, ya, maka ini mencakup laki dan perempuan. Maka ini yang khusus untuk perempuan. Yang pertama, yutlabu minha an taf'ala fi hisalil fitrah ma yakhtassu biha wa yaliku biha min kisil adfar wa ta'ahudiha. Yang diminta bagi perempuan itu adalah dia berhias
dengan khisalul fitrah, dengan perangai-perangai fitrah. Dan ini memang tidak dipraktekkan oleh orang-orang kufar. Orang kufar tidak perhatian dengan perkara ini, yaitu khisalul fitrah, khisal dari perangai dari fitrah, yang itu khusus bagi perempuan dan pantas bagi mereka. Di antaranya adalah ya minkisil adfar, dari memotong kuku. Memotong apa? Kuku. Wa ta'ahudiha, dan perhatian dengan kebersihan kuku. Nah, ini kadang ada orang yang kukunya panjang kemudian bersih. Nah, ini bukan termasuk dari syariat agama kita. Ya, jadi orang memanjangkan kuku walaupun bersih itu bukan termasuk daripada syariat agama kita. Lah kalau di kitek ya, zaman dulu di kitek ya namanya ya. Apa itu yang di warna-warna kitek ya? Nah, ya kitek macam-macam ya. Kalau memang tidak menyentuh ya, air wudunya tidak menyentuh pori-pori, maka wudunya nggak sah. Jadi kalau memang harus pakai pewarna kuku ya, itu lihat ini tembus nggak ke pori-pori. Kalau enggak, maka hati-hati ini. Kemudian kenapa kok kuku harus dipotong? Ya pertama yang jelas untuk kebersihan ya, dan memang bahaya orang kukunya panjang banyak. Kemudian tatkala orang cebok, terkadang ya, tanpa sadar misalnya dalam keadaan tertentu ada najis yang masih belum bersih karena ada kukunya agak panjang. Nah, sedangkan kita itu ibadahnya harus dalam keadaan apa? Suci. Doanya juga dalam suci. Lah tatkala salatnya misalnya masih dalam najis, doanya dalam najis, maka ini jadinya tidak sah. Nah, ini termasuk fitrah ya, kekuatannya kaum muslimin ini. Li'anna taqlimul adfar sunnah bi ijma' alil ilmi. Sesungguhnya ya, memotong kuku ini termasuk sunnah. Sunnah di sini zahirnya itu perkara yang nampak ya, secara aglabudzon. Zahir ini kadang secara istilah nampak, tapi kadang maknanya ini perkara yang lebih kuat. Zahirnya di sini kan dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan ya, memotong kuku adalah sunnah. Nah, sunnah itu ada yang namanya sunnatul huda. Sunnatul huda artinya adalah syariat agama kita. Seperti ucapannya Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, "I'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah Islam itu ya sunnahnya Rasulullah. Maksudnya syariat Islam itu ya apa yang diperintahkan Rasulullah. Ya. Dan sunnah, dan yang Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam, dan tidak akan tegak Islam kecuali dengan sunnah, dan tidak bisa orang menegakkan sunnah kecuali dalam Islam. Nah, zahirnya di sini adalah sunnatul huda, seperti jenggot. Jenggot ini sunnah apa? Huda. Nah, yang termasuk sebagian orang mengatakan pakaian ya, pakaian yang sunnah ini yang lebar. Adapun model terserah. Nah, ini ada yang mengatakan ini jibiliyah. Ya, ada yang mengatakan ini jibiliyah. Jadi model boleh ya, karena model nggak bisa dibaku. Ya, kalau yang jubah-jubah itu sebenarnya ya model Arab. Ya, model Arab. Maka sebenarnya kalau dibaku misalnya yang jubah itu ahlus sunnah, yang nggak jubah nggak ahlus sunnah. Padahal dulu Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai jubah. Jadi permasalahan seperti ini nanti dibahas ya, dibahas. Jadi akhirnya dalam masalah ini ya, ngetok kuku ini termasuk sunnatul huda. Walaupun beliau mengatakan sunnah. Seperti pakai kolan suah ini sunnah. Sunnah, tapi sunnahnya ini hampir wajib. Sehingga Imam Ahmad mengatakan kalau orang senantiasa sholat nggak pakai kolan suah, sholatnya nggak sah. Ya, dan masalah kolan suah di masa kita ini menjadi masalah yang perlu diingatkan, karena banyak orang yang tidak perhatian pakai ini. Ini khas gitu ya, jadi pakai ini. Nah, kaum muslimin penampakannya diantaranya pakai ini kolan suah. Ini hampir wajib nih kolan suah. Ya, tutup kepala. Ini di sini katakan oleh Syekh Shalih Fauzan sunnah dengan ijma. Ya. Bi ijma' alil ilmi li'annahu min khisalil fitrah, karena ini termasuk dari perangai-perangai yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Al-waridah fil hadits, yang ada dalam hadis. Wala ma fi izalatiha min nadhafah, tatkala membersihkannya termasuk daripada kebersihan. Wal hasan, dan juga kebaikan.
Wa ma fi baqaiha, ini sebenarnya sudah dijelaskan ya kata-katanya. Dan kalau kuku itu tetap masih ada, ya, di sini dikatakan ya tashbihun bis-siba. Ini ternyata adanya tasyabuh dengan binatang. Jadi kelihatannya bagus, tapi binatang itu kukunya panjang. Jadi kalau kita kukunya panjang, ini sebenarnya tasyabuh dengan binatang. Kita tidak boleh tasyabuh dengan syaitan, tidak boleh tasyabuh dengan binatang, tasyabuh dengan orang kafir. Dan seluruh amalan-amalan kita itu semuanya menyelisih itu. Ya, menyelisih apa? Itu. Makanya yang bagi laki-laki kan, ya, kumis tidak dikerok tapi ditipisi, jenggot dibiarkan lebat. Dan ternyata dalam binatang kan ada yang berjenggot tapi tidak berkumis. Ada yang berkumis tapi juga tidak berjenggot. Ada yang tidak berkumis dan ada yang tidak berjenggot. Nah, kita menyelisih semuanya. Ya kan? Nah, kita menyelisih apa? Semuanya dari tipe binatang tadi. Ada binatang yang berjenggot tapi tidak berkumis, apa? Kambing, ya. Berkumis tapi tidak berjenggot, kucing. Tapi ada yang tidak berkumis dan tidak berjenggot, anjing, ya. Anjing tidak berkumis juga tidak berjenggot. Kalau kelinci ada kumisnya nggak? Ada ya. Oh, Masya Allah ya. Berarti kita alhamdulillah nih. Nah, kuku ini juga termasuk ya. Jadi tasyabbuh ini nggak boleh. Kemudian juga tatkala memanjangkan kuku ini termasuk taklidan bil mukaffirat, bil kafirat. Ya. Taklid terhadap wanita-wanita kafir. Ya. Jadi ini pembahasan ini penting karena pengaruh luar itu sangat kuat. Ya. Seperti sebagian kaum muslimin saat ini remajanya senang dengan model Korea. Nah, ini kan. Ini sebenarnya tazyin dari syaitan. Apa sih yang bagus dari Korea gitu? Ya, ini sebenarnya hanya ya kerusakan. Kerusakan apa? Kerusakan jati diri. Ya. Jadi tatkala orang itu jati diri rendah, dia akan meniru orang lain. Karena dia menganggap orang lain itu baik. Kemudian hadirin azani wa azakumullah. Di sini ya, wal ahsan ayyakuna dzalika kulla usbu'in, dan yang bagus ya, wanita itu memotong kukunya setiap pekan. Wala yatruk aktsar min arba'ina yauman, dan jangan sampai dia meninggalkan kukunya panjang lebih daripada 40 hari. Wallah alam, ini dalilnya dari mana wallah alam nggak tahu. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Mungkin berdasarkan keumuman kalau sudah satu pekan sudah mulai panjang. Nah, udah mulai panjang potong lagi. Jadi jangan sampai ada item-itemnya ya. Nah, ini karena item-item ini kotoran. Beliau membahas secara sederhana ya. Ilhadirun azani wa azakumullah. Di sini ada permasalahan lagi. Ma yutlabu minha wa ma tamna' minhu min sya'ri ra'siha hajibuha wa hukmul hidab wa sibu syar. Kemudian yang kedua tadi memotong kuku, yaitu apa yang dipinta dari perempuan, wa ma tamna' minhu fi sya'ri ra'siha, dan apa yang dilarang dari rambut kepalanya, hajibiha, dan juga alisnya, wa hukmul khidab sibghu syar, dan hukum menyemir rambut. Hukum menyemir apa? Rambut. Di sini ya hadirin azani wa azakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahluqal mar'atu ra'saha
Rasulullah SAW melarang perempuan itu memotong rambut kepalanya. Jadi rambut kepala ini secara asal hukum syariat bagi wanita itu tidak boleh dipotong. Kecuali kalau uzur, misalnya ada sakit atau repot menjaganya gitu. Bayi lain ya. Bayi mungkin butuh dipotong juga biar bersih dan sebagainya. Ini maksudnya kalau udah dewasa. Kenapa? Sebenarnya sih di sini ada pembahasan kalau terkena hukum dosa ya pas balik, ya balik. Tapi kalau dia menjalankan syariat belum balik, dia dapat pahala. Kalau dia belum bisa menjalankan tapi belum balik, tidak berdosa. Jadi kalau misalnya dia beramal soleh dapat pahala, kalau beramal melanggar syar'i belum balik, dia tidak berdosa. Tapi kalau misalnya rambut dia baik, sehat, ya usahakan jangan dipotong. Ya, jangan dipotong karena ini termasuk daripada apa? Fitrah. Jadi zaman dulu wanita-wanita rambutnya sampai apa? Ya, sampai aliyah. Aliyah itu artinya sampai pantat. Ya. Dan itu lambang kecantikan zaman dulu. Ya. Lambang kecantikan wanita adalah apa? Rambutnya lebat, panjang. Ya. Kalau zaman sekarang, nah ini karena taklid dan bil kafirat. Taklid dengan wanita kafir. Bahkan saya tahu ada fatwa dari Syekh Shalih Fauzan dan masyayikh yang lainnya, cara menyisir rambut. Ya, itu nggak boleh nyisir rambut yang digambarkan seperti wanita-wanita Prancis. Memang kalau daerah Timur Tengah itu ya dan ngiblat gitu ya ke Eropa. Jadi gaya rambut dan sebagainya. Ini nggak boleh. Ya. Makanya kita tetap belajar seperti ini supaya tidak terpengaruhi ya dari model yang berkembang. Jadi model berkembang itu ya karena jahil sebenarnya, jahil. Jadi bosan ini, bosan ini, ganti terus begitu. Gonta-ganti gitu. Ya. Ya, padahal yang demikian ini sering bentuknya adalah taklid dengan orang-orang kafir. Al-hadirun azani wa azakumullah. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya rambut kepala bagi wanita itu ya adalah perhiasan sebagaimana rambut yang ada di dagu pria. Kalau pria diharamkan ngerok jenggot atau memotongnya, demikian juga wanita tidak boleh. Ya, tidak boleh motong kecuali ada udzur. Memang di sana ada alasan, loh. Istri Rasulullah ternyata kan memotong rambut. Ya, istri Rasulullah memotong rambut karena memang sudah tidak ada hajat. Tatkala Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah ya mendapatkan kebaikan dengan sebab istri beliau rambutnya panjang. Tapi tatkala Rasulullah meninggal, istri Rasulullah tidak ada hajat untuk memanjangkan rambutnya karena istri Rasulullah adalah istri beliau tatkala meninggal dunia, tatkala di akhirat. Dan mereka tidak menikah sepeninggal dunianya Rasulullah SAW. Sehingga kemudian sebagian mereka memotong rambut. Memotong apa? Rambut karena ada udzur. Udzur sudah tidak tidak ada hajat lagi untuk memanjangkan rambutnya. Jadi ini tidak bisa buat apa? Hujjah. Tapi kalau misalnya ada seseorang rambutnya kurang sehat dan seterusnya, memang mengganggu, dia tidak bisa merawat dan seterusnya ya dari gangguan, maka boleh dia memotong seukuran ya hajatnya tersebut. Maksudnya, wah ukuran segini saya udah bisa ngerawat, nah, pada ukuran itu. Kalau misalnya lebih daripada itu nggak boleh. Ya, wah saya mau pendek, nggak boleh. Al-hadirun azani wa azakumullah. Qala Syekhuna Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala fi Adwa'il Bayan. Berkata Syekh kami
yaitu gurunya Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti. Namanya Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syinkiti, seorang penulis tafsir. Tafsir namanya Adwaul Bayan. 1 jilid ya, segini tebalnya. Nah, tafsir ini termasuk tafsir yang sangat bagus. Berisi tentang kaidah-kaidah usul fikih. Banyak sekali di situ, Adwaul Bayan. Ini ternyata gurunya Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan, innal 'urfa alladhi shara jariyan fi katsir minal bilad yaqtal mar'ah sya'ra ra'siha. Sesungguhnya menjadi kebiasaan yang berjalan di kebanyakan negara-negara, maksudnya negara-negara kaum muslimin, para wanita memotong rambut kepalanya ila qurbi usulihi, sampai hampir ya sampai ini kan usulnya sini, berarti sampai hampir segini, berarti pendek segini ya. Nah, ini ya, kalau istri Rasulullah kan sebatas yang saya ketahui segini paling dipotongnya. Pas Rasulullah masih ada panjang sampai aliyah ya, tapi karena Rasulullah meninggal dipotong. Lah di masa kita ini banyak yang rambutnya potong seperti ini, pendek. Ini adalah merupakan sunnahnya orang-orang Prancis. Sunnahnya orang-orang Prancis. Ya, dicontohkan Prancis, orang-orang Saudi ini. Ya, kalau kita mungkin Korea saat ini ya. Korea ataupun Amerika gitu. Mukhalifatan lima kana alaihin nisa al-muslimin. Yang demikian ini menyelisihi wanita-wanita muslimin. Wanisa il Arab qabla al-Islam, dan juga wanita-wanita Arab sebelum Islam. Jadi wanita-wanita Arab sebelum Islam rambutnya apa? Panjang. Termasuk orang-orang Jawa dulu rambutnya panjang atau pendek? Panjang. Bahkan yang rambutnya pendek dan rambutnya sedikit itu pun disambung dengan cemara. Jadi cemara itu ngumpulin rambut-rambut itu, kemudian dipintal, kemudian panjang gitu. Kemudian setelah itu disambungkan di sini, kemudian di konde akhirnya. Nah, ini. Karena memandang bahwasanya kalau rambutnya panjang indah. Berarti ini kan sudut pandang aja. Nah, sampai akhirnya ada seorang wanita tatkala anaknya mau menikah, ya, kemudian dia menyambungkan rambut palsu tadi ke anaknya. Kemudian Rasulullah dengar, kemudian Rasulullah mengatakan, la'anallah al-wasilah wal mustawsilah. La'anallah al-washimat wal mustawshimat. La'anallah mutafallijatil asnan lil husni. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat al-wasilah, orang yang menyambung, wal mustawsilah, dan minta disambung. Nah, sekarang perdagangan cemara nggak ada, wadah konde juga nggak ada, tunjuk konde juga nggak ada. Nah, ini alhamdulillah. Pabrik wig ada, tapi kan kita jarang yang pakai, banyak juga pabrik itep di Indonesia, tapi buangnya kan ke Korea, ya kan? Nah, ini. Jadi itep yang dibeginikan dan sebagainya itu sebenarnya tazin dari syaitan. Ya, jadi syaitan menggambarkan kalau pinggangnya kecil bagus gitu ya. Akhirnya sampai ada yang dipotong. Ya, ada yang dipotong. Ya, padahal zaman dulu yang bagus itu yang gendut. Itu sepakat dunia itu kalau yang gendut yang bagus. Karena apa? Kalau gendut bisa nampung anak banyak. Jadi wanita yang cantik adalah yang gendut. Gendut, rambutnya panjang. Ya. Walaupun sih ada kalau di Jawa itu katanya werdi dadi, katanya ada. Cilik tapi anaknya akeh gitu. Tapi umumnya kan yang subur, ya kan? Umumnya apa? Subur. Nah, ini terjadi perubahan. Ya. Sampai yang tadi yang rambutnya sedikit minta disambung. Kalau disambung, kalau memang nggak ada rambutnya ya nggak boleh. Karena itu masuk dalam kategori apa? Penipuan. Dalam kategori apa? Penipuan. La'anallah al-wasilat wal mustawsilat. La'anallah al-washimat. Allah melaknat orang yang mentato, wal mustawshimat, dan minta ditato.
Masya Allah ya, kalau ada saudara kita yang badannya sudah kadung ditato, dihapus. Ya dihapus. Ya ada jasa gratis katanya. Ya sakit sih ya. Itu sama, itu dari Sya'ban, tazin Sya'ban. Ya. Tazin dari Sya'ban. Yang penting tobat gitu ya. Yang itu kita kan pas lagi lahir kan belum ada tatonya ya. Apa lahir ada tatonya, gambar kobra gitu kan. Ih, bayimu siapa jenenge ya Muhammad. Wis ana tatone ket lahir gambar kobra. Udah ada kayak gitu? Belum ada kan? Yang nato siapa? Kita kan dari Allah kan bersih. Nah, nanti kalau kembali kepada Allah kan ditanya, ini kok kamu rombak-rombak ini kenapa ini ya kan? Nah, ini. Maka dilaknat oleh Allah. Ini kan pemberian. Ini pemberian amanah. Makanya kalau dipikir ya coba ya manusia ya, yang ngasih makan Allah. Ya, setelah kenyang kuat untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ngasih harta siapa? Allah. Tatkala kaya sombong ya, bersombongnya ini dengan harta yang Allah berikan. Tatkala kuat zalim, ya kan? Padahal yang ngasih kekuatan siapa? Allah. Dia zalim dengan pemberian dari Allah. Dia sombong dengan pemberian dari Allah. Ya, dia merusak apa yang Allah beri gitu. Makanya Masya Allah ya, berbahagialah yang masih bersih badannya ya, masih bersih. Kadang wanita juga pingin ditato gitu. Nggak usah lah, jangan ikut-ikutan. Wah kan cuma gambar melati, wah jangan ikut-ikutan ya. Gambar melati, gambar apa gitu jangan ya. Kadang ditulis tangannya di sini, kadang di leher dan sebagainya, jangan. Ya, ini. Jadi ini sunnahnya apa? Orang-orang Prancis menurut saya Al-Amin As-Singkiti. Jadi Arab sebelum Islam rambutnya panjang. Di negeri kita juga ya, di negeri lain juga demikian. Ya. Fahuwa min jumlatil inhirafat. Ini termasuk dari sekian banyak al-inhirafat, penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan dari apa? Fitrah. Alati ammat al-balawi, yang menyebar petaka. Jadi dengan kebebasan semacam itu, malah manusia jauh dari merasakan nikmatnya sebagai apa? Manusia. Ya. Justru hilang ya kenikmatan sebagai apa? Manusia. Coba kalau manusia bebas semuanya, makan semaunya dan berbuat semaunya, justru dia termudoroti dengan makanan itu. Ya. Misalnya syahwatnya juga semaunya. Akhirnya dia tidak bisa merasakan kasih sayang dan tidak bisa merasakan ya tatkala dia melepaskan ya syahwatnya pada perkara yang halal. Sukar dibedakan sehingga rusak. Makanya Islam tadi disebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Jadi orang-orang musyrikun ini memang membawa manusia kepada titik setelah mereka mengikutinya mereka pun akan menyesal. Tapi tatkala mereka ingin kembali susah ya. Susah. Inilah bahayanya tatkala manusia tidak mengenal syariat. Ya, menyebar balawi kemana saja. Ya hadirun azani wa azakumullah. Qadarullah saya nggak pakai kacamata baca agak kabur. Al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi ya masalah kuku, masalah rambut
Di sini dibawakan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu fi haditsin tawil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah di dalam sebuah hadis yang panjang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua sifat min ahli nar dari gambaran penghuni neraka. Lam arahuma, yang aku belum pernah melihat dua sifat tersebut. Yang pertama adalah kaumun mahum siyatun. Adalah satu kaum yang membawa cambuk. Ka'adnabil baqar, seperti ekor kerbau. Ada satu kaum dalam neraka, dia membawa cambuk dari api neraka. Yadribuna bihan nas, dan manusia memukuli dia dengan cambuk itu. Berikutnya, wa nisaun kasiyatun ariyat, dan para wanita yang kasiyat ariyat. Kasiyat ya itu artinya berpakaian, ariyat telanjang. Berpakaian tetapi apa? Telanjang. Berpakaian telanjang ini memang definisinya ketat atau transparan. Ketat atau transparan. Sebenarnya tatkala wanita itu tidak berpakaian ketat dan tidak transparan, justru menjaga kedua-duanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Laki-laki terjaga pandangannya. Jadi hijabnya laki-laki adalah mata. Hijabnya laki-laki adalah mata. Sedangkan hijabnya perempuan ya menutupi tubuhnya. Ya, di Amerika itu ya sekian banyak para laki-laki impoten karena wanita-wanitanya tidak menutup apa? Aurat. Ya. Dan terjadi pelecehan kepada wanita gara-gara tidak menutup aurat. Ya. Maka di sini dari taklid pakaian, rambut, kemudian gigi, kuku, ini termasuk menjadi perkara yang menyebabkan para wanita-wanita itu diancam dengan neraka. Sebagaimana yang pernah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, ada wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ma'ilatun mumilat. Ya, mereka ma'ilat, yaitu berlenggak-lenggok. Ra'suhunna ka'asnabatil bukhti, kepalanya itu seperti ya, punuk onta. Nah, ini kan berarti bertanya dengan rambutnya. Jadi punuk onta kan goyang, kepalanya juga apa? Goyang. Ka'asnabatil bukhti, bayangkan. Ya. Padahal kepalanya ya, di masa kita ini ya bukan hanya kepala yang bergoyang ya kan? Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ka'asnabatil bukhti. Al-ijaf, la yadkhuluna al-jannata. Mereka-mereka ini tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, dan tidak menjumpai bau surga. Wa inna rihaha la yujadu. Sesungguhnya bau surga itu bisa diambil mimma siratin kadza wa kadza, bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Makanya di sini ya bagi para wanita ya, kalau bukan karena darurat jangan memotong apa? Rambut kepalanya. Kalau bukan karena darurat. Memang sih ada pembahasan kalau rambutnya panjang kemudian mandi janabah. Ya, ini di sini ada rukhsah. Ada apa? Rukhsah. Kalau rambutnya panjang sepantat mandi janabah dibasahi semua, coba Masya Allah. Apalagi nggak ada hair dryer kan misalnya kan. Andukannya berapa lama itu? Sisiri terus gitu. Ya, kalau misalnya udah rambutnya panjang, ngandukinya nggak lama, ya, kemudian pakai kerudung, bisa menimbulkan apa? Sakit. Maka di sana ada rukhsah. Ya, dalam kaifiyah mandi janabah bagi wanita yang berambut panjang. Ada rukhsah. Ya. Kemudian juga kalau berwudu, memang di sana ada ya bab pembahasan tentang kalau bagi laki-laki itu imamah. Memang ada yang menyamakan antara imamah dengan khimar. Imamah itu yang diikatkan ya.
Kalau di kerudung kan namanya khimar. Lah, kalau berwudu, kalau pakai imamah maka boleh mengusap imamah. Ada yang mengatakan kalau perempuan misalnya pakai kerudung juga boleh, ya, kerudungnya tidak dilepas, cuman atasnya. Walaupun zahirnya dia cukup membuka sedikit, ya, kepalanya, ini boleh. Ini rukhsah. Jadi tetap adanya rukhsah. Jadi di sini ancaman yang keras, ya, tatkala memotong rambut atau menyambung rambut dengan rambut lain. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min imra'atin taj'al fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zura." Rasulullah SAW mengatakan, perempuan mana saja yang menjadikan sesuatu di rambutnya itu rambut dari selain rambutnya, maka ini adalah kedustaan. Menaruh sesuatu, ya di rambutnya yang itu bukan rambutnya, maka ini apa? Kedustaan. Ya, dusta. Berarti pakai wig nggak boleh, ya, dusta, zur ini. Tapi senang sekali pakai wig, ya. Wig. Kemudian juga ada ancaman yang keras, memotong alis. Ini namanya alis, ya, ya, hajib. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah an-namisat wal mutanammisat. Allah SWT melaknat wanita yang mengerok alis atau minta dikerok. Kenapa wanita itu memiliki keinginan alisnya untuk dikerok? Karena dia memandang alisnya kurang sempurna. Akhirnya dia membuat alis palsu. Dan alis palsunya kadang besar sekali, ya. Di masa kita sekarang ini kan alis palsunya besar sekali, ya, modelnya itu. Dan ini dilaknat. Sebenarnya mereka melakukan seperti ini untuk apa gitu? Apakah para laki-laki lebih tertarik dengan wanita yang alisnya besar kayak gitu? Pakai spidol? Gimana? Ya, jadi karena nggak ngaji. Bisa jadi ada wanita laki-laki yang senang dengan alis bikinan kayak gitu itu. Ini juga laki-laki yang nggak ngaji, atau ngaji tapi lemah iman gitu. Jadi bisa jadi laki-laki pun nggak suka dengan demikian ini, tapi si wanita ini fitrahnya rusak. Dia memandang dia akan nampak lebih cantik kalau alisnya dikerok. Atau juga kadang, lah ini kadang ada juga korban, ya, korban. Ya, kan ada juga yang korban. Kadang anak-anak sekolah itu kan, wah ini mau ada acara hari apa, ya, pokoknya hari apa gitu kan, biar kelihatan cantik dan sebagainya, mau didandanin, nah terus dikerok, terus diganti pakai spidol, ya. Ya. Ini yang ngerok dosa loh. Kalau yang si siswa ini nggak tahu akan hal yang demikian itu, nah, ini dosa, ini nggak boleh, ya. Nah, kalau misalnya si wanita ini kemudian ngaji, kemudian dapat suami yang soleh, ya, nggak usah ditanya, kok alismu nggak ada, ini kemana ini, diam aja, ya. Nah, mungkin dia merasa menyesal, tapi kalau sudah tumbuh lagi bisa apa tidak alisnya? Kebanyakan nggak tumbuh, ya. Kebanyakan nggak tumbuh, iya, nggak tumbuh. Beda dengan apa? Kumis dipotong, tumbuh lagi. Ini nggak bisa, udah. Ya, ngeri, ya, kasihan, ya. Nah, tapi alhamdulillah di sini nggak ada yang alisnya dikerok, ya, alhamdulillah. Kebanyakan tumbuh, nah, tumbuh, ya. Nah, tapi saya menjumpai ada yang nggak tumbuh. Gimana? Dicabut. Jadi kalau dikerok tumbuh, kalau dicabut nggak tumbuh gitu, ya. Ya. Ada yang bilang kalau sudah tua nggak tumbuh gitu, ya. Karena saya menjumpai ada orang yang alisnya kok separoh gitu. Nah, saya ya namanya penasaran nanya gitu kan. Akhirnya dia cerita.
Makanya saya bilang kalau menjumpai yang demikian itu udah jangan ditanya lah, kasihan. Karena saya ya namanya penasaran kok bisa separuh ini kemana gitu. Cerita intinya dulu gitu. Ya, karena untuk acara apa terus dikerok nggak tahu, terus tambahi pakai spidol gitu kan. Ya nggak tahu spidol apa kan, kita nggak tahu. Ya mereka yang lebih tahu. Kemudian lagi lahadur azani wa azakumullah, yang termasuk tazyin bagi wanita khusus ya, di antaranya adalah natful ibet. Ya, natful apa? Ibet, mencabut bulu ketiak. Nah, dicabut. Jadi memang dibersihkan, dicabut. Ya. Sama apa? Apa ada yang nggak tumbuh? Kalau tumbuh, berarti dan tidak mungkin pembahasan ini ya. Dan tidak mungkin pembahasan ini diberikan kepada yang nggak ada bulu ketiaknya, kan nggak mungkin gitu loh. Lah kalau permasalahan mencabut bulu ketiak diberikan kepada orang yang nggak ada bulu ketiaknya, ini buat apa juga, kan nggak mungkin ya kan. Ini kan bagi mereka yang punya bulu ketiak kan gitu. Nah, kan kayak gitu ya kan. Kemudian juga ya memotong kishu ya sya'ru'ana, memotong atau membersihkan rambut kemaluan. Nah, ini rambut kemaluan ini termasuk juga dari perkara yang ditentukan secara syar'i. Secara apa? Syar'i. Jadi detail ya. Kalau dibahas dari sisi kesehatan ya banyak sekali. Tapi ini yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, apabila ada kekurangan datangnya dari diri saya sendiri dan juga dari Allah. Mungkin ada pertanyaan, kalau bisa dijawab ya. Masalah kalau cadar itu tadi kapan rambut? Kenapa? Masalah cadar. Cadar. Itu kan Imam Syafi'i kan kayak istri dan pengikutnya kan memakai cadar. Sebenarnya memang permasalahan cadar ini sebatas yang saya ketahui itu khilaf ya, khilaf. Cuman memang wanita itu letak fitnahnya itu kan di muka sehingga ditutupi gitu. Tapi kalau yang hadis Asma binti Abu Bakar kan, kamu sudah dewasa, yang boleh kelihatan hanya ini dan ini gitu. tangan. Ya memang jadi gini ya, makanya permasalahan cadar itu ada yang mengatakan sunnah ya, Albani mengatakan sunnah, tapi banyak juga para ulama mengatakan wajib, seperti tatkala lagi tawaf itu kan apa, kan boleh ya membuka wajah gitu. Terbukti tatkala ada laki-laki datang ya, tatkala laki-laki datang, istri Rasul langsung menutup muka gitu kan. Tatkala nggak ada laki-laki datang, terbuka gitu. Tatkala datang ditutupi. Kemudian tatkala sholat, coba wajahnya terbuka apa tertutup? Terbuka ya kan. Lah, ya kan terbuka. Setelah sholat bagaimana? Tertutup. Dan sekian banyak dalil-dalil yang mengatakan tertutup gitu. Jadi memang masalah ini khilaf gitu ya. Cuman secara umum wanita itu letak fitnahnya adalah di wajah. Ya, letak di wajah ya. Kan yang cantik wajahnya atau tangannya? Saya lihat tanganmu cantik gitu. Ya, misalnya tangannya cacat gitu ya, tapi wajahnya cantik. Orang masih tertarik. Tangannya putih bersih, tapi wajahnya nggak ada, misalnya rata misalnya. Kan orang juga bingung gitu kan. Mesti wajah, pertama kali wajah. Ya, kenapa dikatakan wajah? Karena pertama kali yang nampak itu wajah. Itu hukumnya. Jadi nah, tapi sih bagusnya kalau dia adalah wanita yang ya belum ajus ya, itu pakai penutup wajah. Kemudian kalau yang ajus tapi zawatil hayat. Ajus itu yang sudah menopause. Jadi ada wanita-wanita yang sudah menopause tapi masih dalam kategori zawatil hayat. Itu udah tua tapi cantik gitu, bersih, muda, bahkan mengalahkan yang muda gitu. Ini juga hendaknya ditutupi karena ini
fitnah gitu. Ya kan ada wanita-wanita yang sudah tua tapi masih menarik gitu ya. Mungkin keturunan Belanda dan seterusnya gitu kan. Orang Jawa Barat keturunan Belanda udah nenek-nenek. Nah, kan ada yang keturunan Belanda, keturunan Arab. Itu sebatas yang saya ketahui. Jadi kalau itu pakai penutup wajah karena supaya aman. Memang kalau di Aljazair kalau sudah tua-tua udah nggak pakai cadar. Ya. Tadi ikat rambut. Oh. Jepit pita. Oh, gitu ya. Sebenarnya wanita itu kan coba pakai hijab syar'i itu kan cepetnya sudah nggak kelihatan ya kan? Kan pakai jepit, pakai rambut dan seterusnya itu kan karena nggak pakai hijab syar'i, ya. Nah, jadi jepit itu sering untuk biar lebih menonjol, kan orang lebih menarik. Ya. Kalau di rumah ya, kalau di rumah pakai jepit, pakai apa? Ya kalau suaminya senang nggak apa-apa pakai jepit. Tapi kalau suaminya kamu pakai jepit kayak tahun 60-an, copot aja gitu sana. Nah, ya jangan pakai jepit. Gimana? Oh bukan, nyambung rambut itu kan dengan rambut lain gitu. Pakai wig atau pakai cemara gitu. Pakai ikat rambut atau jepit itu lain perkara, beda ya. Karena kadang rambut kalau tidak diikat, ya kan ada yang ikal dan seterusnya mengganggu dan suaminya nggak suka ya diikat nggak apa-apa, boleh. Ada yang nyambung rambut satu persatu yang dicatok, jadi yang pendek, terus satu persatu itu sambung dicatok. Iya dia setelah rata panjang baru dibentuk gitu. Tapi nyambungnya banyak, ada ratusan helai gitu. Ya tetap nggak boleh. Berarti catok nggak boleh ya. Dicatok kemudian apalagi itu rebonding. Nah, rebonding juga nggak boleh. Karena sebagian orang kan rambutnya kriwil biar kelihatan lurus, bagus, menarik, di rebonding. Nah, nggak boleh, jangan. Biarkan aja. Ya, rebonding. Mencangkok apa? Oh, itu lain perkara ya, lain perkara. Itu kan karena ada. Jadi kalau yang rambutnya panjang perempuan kan digulung ya biasanya. Nah, pernah dengar kalau saudara nggak tahu makanya kalau lagi sholat perempuan nggak boleh menggulung rambut. Dohirnya sih boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya. Kalau gigi palsu gimana Mas? Oh, gigi palsu. Masya Allah ini ya. Gigi palsu gitu ya. Jadi yang dilarang di dalam hadis Rasulullah kan ya, mutafallijatil asnani lil husni. Mutafallijat, dipangur. Asnan, gigi, lil husni, untuk baik. Kalau pakai gigi palsu itu kan biasanya apa? Ompong, ya kan? Nah ini ompong. Di sini tergantung kebutuhan sebenarnya. Akhirnya kalau untuk makan dan tidak bisa makan kecuali harus dengan gigi palsu, ya untuk membantu boleh. Tapi untuk misalnya sebuah acara, wah ini besok kita punya banyak tamu, masa saya ketahuan ompong gitu kan? Biar ganteng pakai gigi palsu. Ini hati-hati, ini sebenarnya tercela gitu ya. Kalau kuat imannya ya sudah biarin aja ketahuan ompong gitu. Tapi kalau misalnya saya kalau nggak pakai gigi palsu, saya mau menjelaskan satu perkara nanti malah keceletot, ya kan susah ini, bahaya ini. Nah, ini semoga dari sisi-sisi ini kemudian menjadi apa? Boleh. Jadi dalam masalah ini kalau memang betul-betul kuat imannya dan hati-hati menjaga keimanannya ya pilih waktu di mana dia di situ ada uzur, ya. Kalau tidak pakai gigi palsu tersebut, ya dari tujuan-tujuan gigi, ya diantaranya memudahkan kita mengunyah, memudahkan kita mengucapkan kata-kata dengan benar. Tanpa gigi palsu misalnya kita sulit, ada gangguan padahal kita butuh ngomong yang jelas. Nah, maka di sini uzur, zahirnya boleh, karena di sini adanya kekurangan, ya, adanya kekurangan.
Ini saja yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.